Saya Masya Ajarunisa dengan nomor induk mahasiswa 0603521030 dan di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Eropa. Siapakah Agustinus? Agustinus dari Hippo atau dikenal sebagai Santo Agustinus adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Ia adalah uskup Hippo Regius yang terletak di Numidia, Afrika. Ia dipandang sebagai salah seorang bapak gereja terpenting dalam kekristenan Barat karena tulisan-tulisannya pada era patristik. Di antara karya-karyanya yang terpenting, misalnya Kota Allah dan Pengakuan-Pengakuan. Penjaga besar gereja ini lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaste. Ia dibesarkan dan dididik di Kartago dan dibaptis di Italia. Ibunya Santa Monica adalah seorang Katolik yang soleh, sementara ayahnya Patricius seorang kafir. Agustinus sendiri memilih menganut aliran Manikianisme, yaitu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Sejak mudanya, ia telah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisisme. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Teori-teori Agustinus. Yang pertama, teori pengetahuan. Agustinus menolak teori kemungkinan dari skeptisisme. Saya tahu bahwa saya tahu dan mencinta. Bagaimana jika Anda bersalah? Saya bersalah, jadi saya ada. Kesalahan saya membuktikan adanya saya. Jika saya tahu bahwa saya tidak bersalah, saya pun tahu bahwa saya ada. Saya mencintai diri saya, baik tatkala saya salah maupun saya tidak salah. Kedua-duanya tidaklah palsu. Bila kedua-duanya palsu, berarti saya mencintai objek yang palsu. Jadi saya mencintai objek yang tidak ada. Akan tetapi karena saya benar-benar ada, karena saya salah atau tidak salah, saya tetap ada, maka dari itu saya mencintai objek yang benar-benar ada, yaitu saya. Di dalam argumen ini, Agustinus sesungguhnya tidak mengandalkan rasio atau logika. Ia mengandalkan kesadaran, jadi menggunakan perasaan. Yang kedua, teori tentang jiwa. Menurut Agustinus, jiwa tidak mempunyai bagian karena ia imaterial. Agustinus membuktikan imaterialnya jiwa dengan mengatakan bahwa jiwa itu di dalam badan, ada di mana-mana dalam badan pada waktu yang sama. Bila jiwa itu material, ia akan terikat pada tempat tertentu dalam badan. Akan tetapi jiwa mempunyai 3 kegiatan pokok. Yang pertama mengingat, kedua mengerti, ketiga mau. Agustinus tidak menerima pandangan yang mengatakan ada dunia jiwa atau dunia roh. Ini adalah pandangan Neoplatonisme. Hubungan dengan psikologi saat ini. Agustinus memiliki 2 pandangan yang penting. Yang pertama, manusia harus bergantung kepada kedaulatan Allah. Yang kedua, manusia memiliki tugas merefleksikan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Benar hubungan vertikal ke atas, yakni Tuhan, dan hubungan horizontal ke sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Amanda dengan NIM 0603521026. Saya akan mempresentasikan tentang filsafat di abad pertengahan Eropa menurut Boethius. Nah, siapakah Boethius ini? Anicius Manlius Severinus Boethius adalah seorang filsuf Romawi. Ia lahir di kota Roma sekitar tahun 480 Masehi. Ia dikenal sebagai sarjana Romawi, filsuf Kristen, dan negarawan. Penulis terkenal dari buku yaitu Consolation of Philosophy. Boethius pernah menjabat sebagai seorang pejabat tinggi di bawah pemerintahan Kaisar Theodoric. Beliau dituduh sebagai pengkhianat lalu dibuang ke tempat pengasingan. Pemikiran Boethius mempunyai pengaruh penting terhadap filsafat pada kesudahan era filsafat klasik dan juga awal masa 100 tahun pertengahan. Ia termasuk dalam keluarga Romawi kuno Anici yang telah menjadi Kristen selama sekitar 1 abad, dan Kaisar Olybrius pernah menjadi anggotanya. Ayah Boethius menjadi konsul pada tahun 487, tetapi tidak lama kemudian ia meninggal, dan Boethius lanjut dibesarkan oleh Quintus Aurelius Memmius Symmachus
yang putrinya Rustisiana lalu dinikahinya. Ia menjadi konsul pada tahun 510 di bawah Raja Ostrogothik Theodoric. Meskipun sedikit dari pendidikan Boethius yang diketahui, ia tampaknya sangat terlatih dalam bahasa Yunani. Dari yang saya tangkap, Boethius mempunyai 4 pemikiran. Salah satunya saat Boethius sempat dijauhkan dari masyarakat dan dibuang ke pengasingan. Pada waktu inilah Boethius mencari penghiburan untuk dirinya sendiri. Jika tahanan lain mencari penghiburan melalui penambahan iman, justru Boethius mencari tahu berbagai hal yang bisa dipikirkan dalam nalar. Pikiran-pikiran Boethius banyak diilhami dari Plato, terutama dalam hal substansi Tuhan tidak terletak pada sesuatu yang lain selain kebaikan. Lalu, bukunya yang berjudul tentang penghiburan dari filsafat adalah hasil tulisannya selama ada di pengasingan. Dalam buku tersebut, Boethius seolah berbicara dengan wanita yang tidak lain adalah filsafat itu sendiri. Boethius dan perempuan ini menyepakati bahwa kebahagiaan sejati itu ada dan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kebahagiaan itu sendiri. Boethius mempersoalkan masalah-masalah seperti peran Tuhan dalam manusia, mengapa orang jahat kadang-kadang menang dan orang baik kalah, dan apakah fitrah manusia itu pada dasarnya baik atau buruk. Boethius percaya pada harmoni antar agama dan nalar sehingga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan ini tanpa mengacu pada ajaran Kristen, sebaliknya dengan menggunakan filsafat klasik. Dan Boethius menganggap bahwa mereka yang melakukan keburukan akan mengalami keburukan yang lebih besar jika mereka tidak tertangkap dibanding mereka yang tertangkap. Namun, logika Boethius bersifat rasional dan bukan mistis. Mereka yang menghindari hukuman tetap buruk dan bukan baik. Dan karena itu semakin menjauhkan diri dari berkat dan kebahagiaan tertinggi. Orang yang bijak selalu kuat dan orang jahat selalu lemah, kata Boethius, karena keduanya menginginkan kebaikan tetapi hanya orang bijak yang mendapatkannya. Dari sekian banyaknya karya Boethius, karyanya yang paling populer salah satunya adalah tentang penghiburan dari filsafat, hasil tulisannya selama ada di pengasingan. Lalu ada buku mengenai ketuhanan dan kebahagiaan abadi ini, ia tulis sampai memiliki beberapa sequel. Ketiga buku awal membahas mengenai siapakah Tuhan, sementara di buku kelima, Boethius menuliskan mengenai pengertian Tuhan dan apa sebenarnya kebebasan manusia. Lalu yang terakhir, The Consolation of Philosophy adalah buku yang lahir dari krisis pribadi dan peradaban. Pemikirannya terhadap psikologi masa kini. Boethius dan perempuan, yang dimaksud perempuan ini adalah filsafat itu sendiri, menyepakati bahwa kebahagiaan sejati itu ada dan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kebahagiaan itu sendiri. Jika kita ingin kebahagiaan sejati, maka mendekatlah kepada Tuhan. Dalam psikologi, gangguan mental bisa juga disebabkan karena kurang dekatnya diri kita kepada Tuhan. Maka dari situlah Boethius mengatakan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kebahagiaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Sasi Maziza dengan NIM 0506521028. Ingin menyampaikan apa itu filsafat Eropa abad pertengahan dengan tokoh Anselmus. Anselmus adalah salah seorang terpelajar, seorang ahli Kristen yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Meskipun Anselmus mengetahui Alkitab dengan baik, tetapi ia ingin menguji kekuatan logika manusia dalam upaya membuktikan doktrinnya. Kehidupan Anselmus lahir di kota Aosta pada tahun 1033 di tempat yang sekarang menjadi kerajaan Burgundy, Italia Utara modern. Menjadi keluarga yang mulia dan memiliki keluarga ayahnya, Gulduc, lahir Lobart dan tampaknya kasar dan kasar. Ibunya Ermenberga, bijaksana dan berbudi luhur dan memberi instruksi keras kepala kepada Anselmus. Pada usia 15 tahun, Anselmus muda yang taat mencoba untuk menjadi seorang biarawan, namun tidak dapat memperoleh persetujuan baik dari ayahnya atau kepala biara setempat. Pada tahun 1059 setelah meninggal ibunya dan kekerasan ayahnya menjadi tak tertahan, ia meninggalkan rumah, menyeberangi pegunungan Alpen, dan berkelana melalui Burgundy dan Perancis. Kerjaan Anselmus berusaha memahami kesadaran orang Kristen melalui akal, meskipun dia bersikeras bahwa iman adalah prasyarat dan bukan hasil dari pemahaman semacam itu.
Dalam De Veritate, dia menugaskan adanya kebenaran absolut Tuhan, di mana semua kebenaran lain berpartisipasi, dan karena itu, sebelum mengembangkan teorinya, dia pertama-tama perlu merasionalisasi ekstensi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Yasmin Ramadhani dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang salah satu filsuf Eropa abad pertengahan, yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas, kadangkala juga disebut Thomas dari Aquino, adalah seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia. Ia terutama menjadi terkenal karena dapat membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Sintesisnya ini termuat dalam karya utamanya, yaitu Summa Theologiae. Ia disebut sebagai ahli teologi utama orang Kristen, bahkan ia dianggap sebagai orang suci oleh gereja Katolik dan memiliki gelar santo. Pemikiran Aquinas yang terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja, pemikiran yang berasal dari ajaran Agustinus dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran di Eropa pada saat itu. Pemikiran yang membangun harmonia antara agama dan akal dengan menunjukkan bahwa ajaran agama tidak bertentangan dengan filsafat. Pokok pemikiran dan ajaran Thomas Aquinas. Salah satu pemikiran Thomas Aquinas adalah tentang hukum moral. Hukum menurut Thomas Aquinas berkaitan dengan kodrat manusia. Thomas Aquinas memandang manusia sebagai manusia bebas atau makhluk yang bebas mengerahkan dirinya sendiri. Akan tetapi di dalam realitas bermasyarakat, manusia berhadapan dengan peraturan. Manusia hidup dengan bebas tetapi dibatasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Thomas Aquinas, tindakan yang menggerakkan manusia kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan manusiawi, bukan dengan kegiatan manusia. Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Hukum moral memerlukan suatu wahana untuk mewujudkan bentuk konkret. Wahana itu disebut hukum manusia seperti undang-undang, konstitusi, atau hukum-hukum positif lainnya yang dapat membantu manusia dan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai moral, misalnya bertindak baik, jujur, dan adil. Karya-karya Thomas Aquinas seperti Summa Theologiae, terus yang kedua ada Summa Contra Gentiles, dan yang ketiga ada Treatise on Law. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thomas Hobbes adalah filsuf Inggris, ilmuwan dan sejarawan terkenal karena filsafat politiknya, terutama seperti yang diartikulasikan dalam karyanya, Leviathan, 1651. Thomas Hobbes lahir pada tanggal 5 April 1588 Wisport, Wiltshire, England, meninggal pada 4 Desember 1679 Hardwick Hall, Derbyshire. Ayah Hobbes adalah seorang vikaris yang pemarah dari sebuah gereja paroki Wiltshire kecil. Beberapa pemikiran dan filosofi Hobbes. Empirisme. Inti pemikiran Hobbes berakar pada empirisme, berasal dari bahasa Yunani empiria yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan. Empirisme menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala pengetahuan. Materialisme. Hobbes adalah seorang materialis. Ia meyakini bahwa manusia termasuk pikirannya dan bahkan Tuhan, terdiri dari materi. Tentang pengenalan, sebagai penganut empirisme, Hobbes menganggap bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman semata-mata. Manusia. Pandangan Hobbes tentang manusia dimulai dengan pertanyaan, apa yang menggerakkan manusia? Negara. Pemikiran Hobbes mengenai negara terdapat di dalam karya besarnya yang berjudul Leviathan. Terbentuknya negara. Menurut Hobbes, manusia tidaklah bersifat sosial. Manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan mempertahankan diri. Status negara. Negara berkuasa secara mutlak dan berhak menentukan nasib rakyatnya demi menjaga ketertiban dan perdamaian. Teori-teori Thomas Hobbes. Keadaan alamiah. Hobbes berasumsi keadaan normal manusia adalah keadaan konflik terus-menerus, perasaan yang brutal dalam meraih kedudukan dan kekuasaan. Hukum, ketetapan atau peraturan umum, ditemukan oleh akal, yang dengannya akal itu manusia dilarang melakukan yang dapat merusak kehidupan atau merampas sarana kelangsungan hidup orang lain. Kontrak sosial, manusia bisa menjamin penjagaan diri mereka. Hanya mereka bersedia membuat perjanjian dengan orang lain, dengan menghapus hak alamiah.